Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Ridwan Farhan akan menyampaikan materi tentang mata kuliah teori bilangan, atau lebih tepatnya tentang faktorisasi bilangan bulat. Dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Bika Mirza, MPD. Langsung saja ke materi. Yang pertama, kita telah mengenal dua bilangan bulat positif saling prima relatif atau koprima, yaitu faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan itu sama dengan 1. Apabila A basis 1, A basis 2, dan A basis 3, dan seterusnya hingga A basis N adalah bilangan-bilangan bulat positif, sedemikian hingga A1, A2, A3, dan seterusnya hingga AN sama dengan 1, maka dikatakan bahwa A1, A2, A3, dan seterusnya hingga N saling prima pula. Tetapi jika A, I, dan AJ sama dengan 1 untuk setiap I dan J sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N bilangan bulat dengan I tidak sama dengan J, maka dikatakan bahwa bilangan-bilangan bulat positif A1, A2, A3, dan seterusnya hingga AN saling prima dua-dua atau saling prima sepasang demi sepasang. Masuk ke definisi 4.1. Bilangan bulat positif yang lebih dari 1, ingat lebih dari 1 dan tidak mempunyai faktor bulat positif kecuali 1 dan bilangan itu sendiri disebut prima. Bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dan bukan bilangan prima disebut bilangan komposit atau tersusun. Di sini terdapat contohnya ya. Barisan bilangan prima ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan 17. 2 kenapa dikatakan prima? Karena pembaginya adalah bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. 2 bagi 1, 2. 2 bagi 2, 1 ya. Membagi 3 sama juga, hanya bisa dibagi 1 dan 3. 5 juga begitu, 7, 11, 13, 17. Kalau tidak percaya, teman-teman bisa coba sendiri. Selanjutnya adalah bilangan komposit. Ada 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, dan seterusnya. Selain dari bilangan prima disebut bilangan komposit. Selanjutnya, perhatikan suatu bilangan bulat positif, misalnya 210. Maka 210 dapat diuraikan atas faktor-faktor prima, yaitu 210 sama dengan 2 dikali 3 dikali 5 dikali 7. Atau 3 kali 7 dikali 2 kali 5, atau 7 dikali 3 kali 5 kali 2, atau yang lainnya. Ini hanya diacak saja. Hasilnya akan tetap sama, karena perkalian mau diapakan juga hasilnya akan tetap sama ya. Selanjutnya, teorema 4.1. Setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dapat dibagi oleh suatu bilangan prima. Kita buktikan. Ambil sembarang bilangan bulat positif n lebih besar dari 1. Lebih besar dari 1. Apabila n suatu bilangan prima, maka n bagi habis n. Berarti teorema telah terbukti. N bagi habis n sama dengan 1. Apabila n suatu bilangan komposit, maka n mempunyai faktor bulat positif selain 1 dan n sendiri. Misalnya D1, yaitu D1 membagi habis n, sehingga ada bilangan bulat positif N1 sedemikian hingga N sama dengan D1 kali N1 dengan N1 lebih besar dari D1 dan N1 lebih kecil dari N. Yang selanjutnya, jika N1 suatu bilangan prima, maka N1 membagi habis N, sehingga teorema benar. Tetapi jika N1 satu bilangan komposit, maka mempunyai faktor bulat positif selain 1 dan N1. Misalnya D2, yaitu D2 membagi habis N1, sehingga ada bilangan bulat positif N sedemikian hingga N1 sama dengan D2 kali N2, dengan N2 lebih besar dari 1 dan N2 lebih kecil dari N1. Jika N2 satu bilangan prima, maka N2 membagi habis N1. Dan karena N1 membagi habis N, maka N2 membagi habis N. Jadi N terbagi oleh bilangan prima N2. Berarti teorema terbukti. Tetapi jika N2 suatu bilangan komposit, maka N2 mempunyai faktor bulat positif selain 1
dan N2. Misalnya D3, yaitu D3 membagi habis N2. Ini berarti ada bilangan bulat positif N3 sedemikian hingga N2 sama dengan D3 kali N3 dengan N3 lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari N2. Jika N3 satu bilangan prima, maka N3 membagi habis N2 karena N2 membagi habis N1 dan N1 membagi habis N. Maka N3 membagi habis N. Jadi N terbagi oleh bilangan prima N3. Berarti teorema terbukti. Tetapi jika N2 suatu bilangan komposit, maka proses seperti di atas dapat dilanjutkan sedemikian hingga diperoleh suatu barisan. N, N1, N2, N3, dan seterusnya. Hingga N1 lebih besar dari N1 lebih besar dari N2 N1 lebih besar dari 2, N lebih besar daripada N1, N1 lebih besar daripada N2, N2 lebih besar daripada N3, dan seterusnya hingga lebih besar dari 1. Penguraian atas faktor-faktor komposit ini tentu berakhir pada suatu faktor prima, karena faktor-faktor tersebut selalu lebih kecil dari bilangan yang difaktorkan dan selalu lebih besar dari 1, supaya dapat dikatakan sebagai bilangan prima. Misalkan pemfaktoran tersebut berakhir pada faktor prima NK. Kita ibaratkan sebagai jumlah tertentu ya. Maka NK membagi habis NK-1. NK-1 membagi habis NK-2, NK2, dan seterusnya hingga N2 membagi habis N1. Dan N1 membagi habis N sehingga NK membagi habis N. Sekarang masuk ke teorema 24.2. Setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 adalah bilangan prima. Bilangan itu dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan-bilangan prima. Kita buktikan, ambil sembarang bilangan bulat positif N lebih besar dari 1. Menurut teorema 4.1, maka satu bilangan prima P1 sedemikian hingga P1 membagi habis N sehingga ada satu bilangan positif N1 sehingga N sama dengan P1 kali N1 dengan N1 lebih besar sama dengan dari 1 dan N1 lebih kecil dari N. Jika N1 sama dengan 1, maka N sama dengan P1 sehingga N satu bilangan prima. Tapi jika N lebih besar dari 1, maka menurut teorema 4.1 lagi, ada satu bilangan prima P2 sedemikian hingga P2 membagi habis N1 sehingga ada suatu bilangan bulat positif N2 sehingga N1 sama dengan P2 dikali N2 dengan N2 lebih besar sama dengan dari 1 dan N2 lebih kecil dari N1. N2 lebih kecil dari N1. Jika N2 sama dengan 1, maka N1 sama dengan P2 sehingga N sama dengan P1 dikali P2. Berarti teorema terbukti. Tetapi jika N2 lebih besar dari 1, maka N2 sama dengan P3 dikali N3 dengan N3 lebih besar sama dengan dari 1 dan N3 lebih kecil dari N2. Kita masuk ke contoh. 5544 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 7 dikali 11. Dapat kita tulis 5544 sama dengan 2 pangkat 3. Ini pangkat ya, ini salah tulis. 2 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 2 karena ini ada 2. Ini pangkat 3 karena ada 3 dan ini ada 2. Karena pangkat atau eksponen adalah perkalian berulang ya. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 7 dikali 11. Maka hasilnya akan sama dengan 5544. Hal ini karena secara umum jika N satu bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dapat dinyatakan sebagai N sama dengan P basis 1 pangkat A1, P basis 2 pangkat A2, P basis 3 pangkat A3, dan seterusnya hingga P basis K pangkat AK. Dengan P1, P2, P3 hingga dan seterusnya dan PK adalah faktor prima dari N dan A1, A2, A3 hingga AK adalah eksponen-eksponen bulat tak negatif. Ingat,
tak negatif. Contoh, tentukan FVP dan KPK dari 198, 216, dan 252. Penyelesaian. Apabila tiga bilangan tersebut diuraikan atas faktor-faktor prima, maka diperoleh 198 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 11. 216 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. 252 sama dengan 2 kali 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 7. Uraian atas faktor-faktor prima tersebut dapat ditulis sebagai berikut. 198 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 7 pangkat 0. Ingat, berapapun bilangannya, kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Dikalikan 11 ya, masih sesuai. 216 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 dikali 7 pangkat 0. Yang hasilnya juga 1. Dikali 11 pangkat 0. 1 juga dia. Selanjutnya 252 sama dengan 2 pangkat 2 3 pangkat 3 dikali 7 dikali 11 pangkat 0. Hasilnya sama, tetap 1. FVP dari 198, 216, 252 sama dengan 2 dengan pangkat minimal 1 kali 2 kali 3 dikali 3 minimal 2 kali 3 kali 2 dikali 7 minimal 0 dikali 0 dikali 1 dikali 11 pangkat maksimal 1 dikali 0 dikali 0 sama dengan 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2 dikali 7 pangkat 0 sama dengan 1 ya ini. Dan 11 pangkat 0. Artinya 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2 hasilnya adalah 18. 2 pangkat 1 2. 3 pangkat 2 9. 9 kali 2 18. 198, 216 dan 252 sama dengan 2 pangkat maksimal 1 kali 2 kali 3 dikali 3 maksimal pangkat 2 kali 3 kali 2 dikali 7 pangkat maksimal 0 dikali 0 kali 1 dikali 11 pangkat maksimal 1 dikali 0 kali 0 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 dikali 7 pangkat 1 dikali 11 pangkat 1 sama dengan 16.632. Sama. Kesimpulan, bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dan tidak mempunyai faktor bulat positif kecuali 1 dan bilangan bulat itu sendiri disebut sebagai bilangan prima. Artinya hanya ada dua pembagi di situ, bilangan itu sendiri dan bilangan 1. Bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dan bukan bilangan prima disebut bilangan komposit tersusun. Setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dapat dibagi oleh suatu bilangan prima. Setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 adalah suatu bilangan prima atau bilangan itu dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan-bilangan prima. Jika n suatu bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1, maka n dapat dinyatakan sebagai n sama dengan P basis 1 pangkat A1, P basis 2 pangkat A2, P basis 3 pangkat A3, dan seterusnya hingga P basis 3 pangkat AK dengan P1, P2, P3, dan seterusnya hingga PK adalah faktor-faktor prima dari N. Dan A1, A2, A3 adalah eksponen-eksponen bilangan tak negatif. Eksponen-eksponen bilangan tak negatif. Ini dia, yang dimaksudkan itu ini ya, tak negatif. Artinya dia selalu bilangan positif. Bentuk ini disebut representasi dari N sebagai perkalian bilangan-bilangan prima atau sering pula disebut bentuk kanonik dari N. Bentuk kanonik adalah bentuk umum ya dalam penyataan sebuah matematika ya, penyataan matematika. Baiklah, saya kira itu materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kalau memang ada kesempatan akan saya buatkan materi yang lebih jelasnya. Baiklah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.